Shalom, Civitas Akademi Sekolah Tinggi Teologi Simpson. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan atas pelayanan yang dipercayakan dan juga berterima kasih kepada Badan Pelayanan Mahasiswa yang telah mempercayakan pelayanan pada hari ini. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai dengan 59 dan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan pada pasal yang ke-12 ayat 56 sampai dengan 59, pasal 13 ayat 5, 8, dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 13 ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Dari nats yang sudah saya bacakan untuk kita tadi, Badan Pelayanan Mahasiswa memberikan judul Dampak COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia, termasuk juga Indonesia. Dan ini membawa perubahan di dalam lingkungan kita, di mana kita harus membiasakan diri untuk melakukan segala sesuatu dengan terbatas, mulai dari bekerja dari rumah, dan sering mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Dan dampak yang kita rasakan di dalam bidang teknologi adalah peningkatan pengetahuan tentang teknologi, di mana orang mulai belajar melakukan kegiatan belajar mengajar dengan online, dan juga banyak pertemuan yang dihadirkan di dalam dunia online. Di dalam dunia pelayanan juga kita dibatasi oleh pandemi ini, di mana kegiatan pelayanan yang biasa dilakukan sekarang berubah menjadi kegiatan yang dilakukan secara online, dan ini bisa saja menjadi kendala bagi gereja-gereja di lingkungan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai atau kurangnya pengetahuan juga tentang teknologi, sehingga sangat mempengaruhi perubahan. Namun selain itu ada dampak positif yang dihasilkan dari perubahan teknologi di tengah pandemi ini, di mana cangkupan teknologi menjadi lebih luas sehingga kita dapat melakukan pelayanan di dalam berbagai kesempatan. Di tengah pertumbuhan teknologi yang begitu pesat ini, tentunya mempengaruhi di dalam pendidikan pada umumnya, dan secara khusus dalam lingkungan pendidikan Kristen. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, para teolog, para guru pendidikan agama Kristen, untuk melakukan perubahan-perubahan agar mampu menunjang kestabilan di dalam pelayanan kita ke depan. Dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman, seorang pelayan Tuhan perlu memahami identitas diri sebagai pelayan Kristus. Saya ulangi, seorang pelayan Tuhan perlu memahami identitas diri sebagai pelayanan Kristus agar dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pelayanan di masa yang akan datang. Dalam firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita tadi, saya akan memberikan beberapa penjelasan bagaimana kita sebagai pekerja Kristen harus memiliki identitas diri, agar ini mendorong kita untuk memiliki kestabilan di dalam pelayanan dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Untuk itu, yang pertama yang harus dimiliki sebagai seorang pelayan Tuhan adalah komitmen untuk berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
komitmen untuk berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi sibuk memaziri Tuhan Yesus dengan berbagai pertanyaan yang hanya untuk mencobai Dia. Mereka berusaha menjebak Tuhan Yesus agar mereka dapat mempersalahkan Dia. Perlu diingat bahwa orang Farisi adalah bukan orang-orang yang bodoh. Mereka begitu terpelajar. Bahkan di dalam nats ini digambarkan bahwa mereka mampu untuk memprediksi tentang keadaan zaman ini. Mereka begitu terpelajar dengan kebenaran, namun mereka mengingkari bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Mereka berusaha menyibukkan Tuhan Yesus dengan berbagai pertanyaan. Itulah sebabnya di dalam ayat 46 di situ dikatakan, "Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Inilah pernyataan yang keras dari Tuhan Yesus kepada orang Farisi bahwa mereka mampu menilai zaman, tetapi mereka mengingkari kebenaran tentang kehadiran Yesus untuk menyelamatkan mereka atau menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 57, Yesus mengatakan, "Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Yang dimaksud keputusan yang benar adalah keputusan iman atau keputusan yang membawa kepada perubahan. Orang Farisi nampaknya telah mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak berani memutuskan apa yang benar. Dalam bagian yang lain juga Tuhan Yesus menjelaskan tentang penabur. Di situ digambarkan ada dua kata, yaitu mendengar dan mengerti. Pada saat itu konteks di zaman Yesus bahwa mendengar dan mengerti sama dengan melakukan. Mengerti sama dengan melakukan. Di sini nampaknya bahwa mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti, sehingga mereka tidak sampai kepada tahap untuk melakukan. Nampaknya orang Farisi ini mengerti tapi pura-pura untuk tidak mau mengerti, sehingga mereka tidak sampai ke tahap untuk melakukan. Dalam menghadapi tantangan zaman masa kini, seringkali kita sebagai pelayan Tuhan sudah mengerti kebenaran, tetapi mengulur-ngulur waktu untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, menunda-nunda untuk mengerjakan hal-hal yang berguna di dalam pelayanan. Tanpa adanya komitmen yang jelas untuk mengikuti kebenaran tentang keputusan iman di dalam pelayanan. Untuk itu marilah kita mengambil komitmen untuk percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam menghadapi tantangan masa kini pun kita juga diperhadapkan dengan situasi di luar sana di mana orang-orang terus mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Dari agama-agama sekitar mereka mengambil hal-hal yang sepotong dari teologi Kristen untuk mencoba membuat satu pernyataan untuk meruntuhkan iman. Dan tidak hanya itu, dalam lingkungan kita sebagai orang percaya juga ada aliran-aliran tertentu yang berusaha untuk mengurangi kebenaran teologi Kristen, di mana mereka hanya berbicara tentang kasih karunia, pengampunan, pertobatan tanpa menyinggung dosa. Tentunya hal ini membawa kecacatan dalam dunia teologi, di mana kita diperhadapkan teologi yang sepotong-sepotong. Memang di dalam pengertian kita semua orang dari awal mengambil teologi yang parsial kemudian mengembangkan secara utuh. Namun dalam bagian ini orang Farisi hanya mengambil hal yang sepotong-sepotong untuk menjeratkan Tuhan Yesus. Dalam bagian ini kita sebagai seorang teolog janganlah hanya mengambil bagian yang parsial-parsial dari teologi, tetapi marilah kita mengambilnya secara utuh di dalam pengetahuan kita, tetapi juga disertai dengan perubahan agar semuanya jadi lengkap. Pengetahuan akan doktrin Alkitab tanpa perubahan bagaikan senapan tanpa peluru. Demikian pula juga perubahan tanpa pengetahuan adalah hal yang rapuh. Namun ketika kita menggabungkan keduanya, maka hal itu akan berguna bagi pengembangan diri kita dan juga pelayanan baik itu di gereja maupun di masyarakat. Dalam menghadapi COVID-19 ini, kita sebagai pekerja Kristus setelah mengalami pengetahuan yang benar,
kita juga perlu mengambil keputusan yang bijak untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan mengambil komitmen untuk bekerja melayani Tuhan sesuai dengan apa yang kita percayai, sesuai dengan firman Tuhan yang berguna bagi diri kita dan juga pengembangan di dalam pelayanan kita. Lalu bagian yang kedua yaitu adalah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam pasal yang ke-12 ayat 57 sampai dengan pasal 13 ayat 5, di situ kita mendapati dua peristiwa yang menyolok, di mana yang pertama peristiwa tentang lebih baik berdamai sebelum dihakimi, dan peristiwa yang kedua yaitu siapakah dosa yang terbesar di antara orang Galilea. Di sini kita melihat konteks pada saat itu bahwa penderitaan diakibatkan karena dosa. Jadi ini mungkin saja mereka ambil secara umum di dalam teks perjanjian lama dalam kitab Keluaran tentang siapa yang benar akan diberkati dan siapa yang berbuat dosa akan dikutuk. Namun ini adalah konteks secara umum. Ini adalah konteks secara umum. Dalam kenyataannya bahwa orang benar pun menderita karena dicobai iblis. Kita lihat saja Ayub yang dicobai iblis dan mengalami penderitaan. Jadi bagian ini mereka hanya melihat penderitaan dalam konteks secara umum tanpa melihat secara spesifik dari penderitaan. Dalam peristiwa yang pertama kita melihat bahwa ada utang yang tidak sanggup dibayar sehingga orang itu ditahan. Secara logika bahwa orang yang ditahan pasti selamanya tidak akan sanggup membayar utang, karena secara otomatis ketika dia berada dalam sel tahanan, dia tidak memiliki penghasilan apa-apa. Kondisi serupa ini juga yang dialami oleh semua manusia, di mana manusia tidak sanggup membayar hutang dosanya kepada Allah, karena untuk itu perlu adanya pengampunan daripada Allah sendiri. Kondisi ini menggambarkan kerohanian kita bahwa Allah yang satu-satunya hakim yang adil, yang layak untuk menghakimi setiap manusia siapapun dia. Jadi dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa pertobatan itulah yang terpenting. Jangan saling menghakimi antara satu sama lain, tetapi gunakanlah kebenaran itu untuk mengoreksi setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam lingkungan pelayanan pun kita sering diperhadapkan dengan situasi pertengkaran. Kadang-kadang di dalam menjaga kemurnian Injil, pertengkaran itu harus terjadi untuk memisahkan ajaran yang benar dari ajaran yang palsu. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, kadang-kadang kita sibuk di dalam pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi. Sesungguhnya keluarga Allah sedang berada dalam kondisi terbaik di mana kita saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang untuk pertumbuhan iman kita. Dan gunakan kebenaran itu untuk mengoreksi setiap diri kita dan menasihati juga orang lain tanpa menghakimi. Menasihati tanpa menghakimi. Ingatlah bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Untuk itu, gunakanlah kebenaran untuk membangun di dalam iman dan menghasilkan buah pertobatan, bukan hanya untuk saling meruntuhkan. Situasi yang terjadi saat ini di mana informasi yang begitu cepat, terkadang kita begitu cepat mengambil keputusan untuk menghakimi tanpa melihat diri kita, tanpa membangun diri kita, sehingga itu akan melukai hati orang lain, membawa kehancuran di dalam diri mereka dan juga hubungan kita dengan Tuhan dan juga orang lain. Bagian yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristus di dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini ialah pergunakan anugerah dan talenta untuk melayani. Di dalam perikop yang ketiga kita melihat ada pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggur. Kalau kita melihat bahwa pohon ara ini adalah pohon yang tumbuh bisa saja di berbagai tempat. Pohon ara ini bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Setelah lama menantikan buah dari pohon ara yang tak kunjung berbuah,
sang pemilik kebun anggur itu kemudian geram dan ingin memotong pohon ara itu. Namun pekerja pada saat itu berjanji bahwa dia akan mencangkul dan merawatnya agar menghasilkan buah. Seorang pekerja harus memiliki komitmen untuk melayani dan mempunyai kreativitas yang tinggi agar mengusahakan pertumbuhan dan menghasilkan buah. Untuk itu, sebagai pekerja harus memiliki komitmen, kreativitas, dan tanggung jawab untuk mengelola sehingga pohon yang dihasilkan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di sini kita lihat bahwa pekerja ini berjanji bahwa dia akan mencangkul dan merawatnya sampai menghasilkan buah. Agar dapat menghasilkan buah di masa sekarang ini, seorang pekerja Kristus haruslah memiliki kreativitas dan komitmen agar dapat menunjang di dalam pelayanan di tengah pandemi COVID seperti ini. Ingatlah bahwa persoalan buah itu adalah hasil dari kasih karunia Tuhan, tetapi bagaimana seorang pekerja Kristus melatih dirinya untuk memiliki kemampuan di dalam menunjang pelayanan. Setelah memiliki pengetahuan yang benar, pertobatan, lahir baru, tentu hal yang dihasilkan adalah menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kita masing-masing diberikan waktu yang sama, mengalami proses yang kurang lebih sama, tetapi komitmen dalam mengambil keputusan untuk mengerjakan pelayanan itu yang penting. Kadang-kadang kita merasa bahwa akan gagal, kita merasa takut, sehingga berkat Tuhan itu tidak mengalir di dalam kehidupan kita. Padahal kita sadar bahwa orang yang tidak sedang mengambil keputusan adalah sedang mengambil keputusan untuk tidak mengerjakan pelayanan. Perumpamaan Tuhan Yesus di dalam bagian yang ketiga ini mengajarkan kepada kita untuk bertindak kreatif untuk pertumbuhan dan menghasilkan buah di situasi seperti ini. Sebagai penutup dari renungan firman Tuhan pada saat ini, sebagai pekerja Kristus, ambillah keputusan yang bijak di dalam mengerjakan setiap pelayanan. Hal itu dimulai dengan pertobatan dan pembaharuan. Setelah kita mengenal kebenaran, marilah kita menaatinya, dan biarlah dengan pengetahuan yang tidak sempurna ini kita kembangkan terus menjadi kebenaran teologi yang utuh agar dapat berguna di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan jangan memakai kebenaran itu untuk saling menghakimi, tetapi biarlah mari kita saling membangun satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu gunakan apa yang menjadi talenta kita untuk kemajuan pemberitaan Injil dan juga kemajuan di dalam pelayanan kita, baik itu di gereja maupun di masyarakat. Sekian renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami, agar kami sebagai pelayan Kristus tetap setia mengiring Engkau, hidup dalam melayani Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.